Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini kita bahas satu mobil favorit saya. Dan mobil ini masuk wishlist saya sebagai aset yang bisa ditimbun lama ya mungkin. Karena mobil ini naik terus untuk harga secondnya. Ini dia Honda Civic Type R FL5 tahun 2024. Oke, ini dia Type R FL5 yang keluar di tahun 2023 sampai sekarang. Dan menurut saya ini adalah Type R terganteng, terkenceng, dan lebih sporty dari era sebelumnya yaitu FK8R yang lebih tinggi, sama-sama basic hatchback kecuali dengan FD2R. Karena FD2R itu kan basic sedan, yang lainnya semuanya hatchback. Dan untuk panjangnya mobil ini terkesan lebih panjang, lebih lebar, dan lebih rendah karena yang sebelumnya hatchback itu biasanya lebih menggembung ke atas dan lebih tinggi dengan panjangnya 4,5 meter lebih sedikit dan lebarnya ini sekitar 1,8 meter. Untuk tingginya terkesan lebih rendah karena cuma 1,4 meter. Jadi terkesan lebih sporty dengan desain yang lebih baik. Kemudian dengan intercooler yang dapat yang lebih besar, terus fitur-fitur canggih yang baru dari Honda juga diaplikasikan ke mobil ini yaitu Honda Sensing, Adaptive Cruise Control, Lane Guide System, sama banyak lainnya lah. Sekarang kita bahas aja mobil keren satu ini. Oke, dari bagian lampu ini dia punya desain yang baru, desain yang sipit. Ini udah full LED sama DRL-nya juga sudah LED, tapi yang bawahnya nggak ada fog lamp. Ini cuma aksen yang buntu, jadi bukan buat angin. Cuma kalian bakal mendapat angin maksimal itu di bagian tengah sini dengan di bagian sini. Jadi bisa mendinginkan mesinnya lewat lubang-lubang di atas dan di bawah sini. Dan dapat intercooler juga udah lebih besar lagi dari sebelumnya FK8R. Karena yang dikeluhkan kemarin kan lubang-lubang yang kurang dengan intercooler yang lebih kecil. Kemudian ada air scoop. Air scoopnya ini juga bukan untuk masukin angin agar ruang mesin lebih dingin, tapi ini membuang ruang panas di kabin mesinnya. Jadi udah enak banget dilihat mobil ini ya. Jadi nggak terlalu rame, tapi sporty dan kenceng pastinya. Kemudian yang beda dari Civic Type R dengan Civic RS yang basic hatchback seperti ini itu ada di mesinnya yang pasti. Kalau eksterior ada di bumper, side skirt, sama diffuser belakang serta ada spoiler atau sayap belakangnya. Dan mungkin sayap belakangnya itu terkesan aftermarket ya karena kurang nyambung kalau sama bodinya. Nggak kayak sebelumnya yang FK8 yang udah terlihat nyambung banget sama bodinya, tapi yang itu kayaknya kelihatan nggak nyambung, tapi itu udah dapet dari asli mobil barunya. Oke, sebelum kita bahas mesin, kita ke bagian samping dulu yang banyak pembaruan. Karena di FK8R punya velg ring 20, kalau ini ring 19. Karena ring 19 dapetin akselerasi atau speed yang maksimal. Karena di ring 20 itu kan terkesan lebih keras. Terus lebarnya juga nggak lebar-lebar banget ya. Kalau lebarnya ini ke 265, kalau yang FK8R kalau nggak salah 245. Ini profil ban 265 per 30 ring 19, jadi lebih maksimal. Dan untuk isi udara di sebelah sini itu lebih rapih lagi karena nyambung sama fender atasnya, jadi terkesan lebih rapih. Kalau ini kan untuk menghindari turbulensi. Dan untuk side skirtnya juga lebih manis dan lebih agresif tampilannya, warna hitam. Untuk window line juga warna hitam, tapi yang bagian atasnya ini masih warna chrome. Jadi menurut saya sayang ya kalau warna chrome, mending warna hitam sekalian. Tapi ini karena bukan punya kita sendiri, ini masih masuk dalam wishlist saya. Dan ini juga mobil pinjaman untuk review dan untuk diganti velgnya. Jadi request customer kita, ini mobil customer kita yang mau ganti velg dan bannya, jadi di upgrade lagi. Oke, di bagian belakang ini perbedaan sama RS ada di diffuser sama knalpot. Kalau knalpot standar ini 3, tapi karena ini udah diganti dengan knalpot Apexi, jadi dapatnya 2 muffler seperti ini. Terus platnya juga cantik ya, ngebut N93 bat, ngebut.
Dan ini juga masih baru 2024 yang kilometernya juga masih sangat rendah banget, jarang dipakai. Dan untuk pilihan warnanya ada 4, merah, putih, abu-abu, biru. Abu-abu itu warna baru ya sama yang biru ini. Kalau biru ini saya sepakat kalau ini warna yang paling baik kalau menurut kita. Terus untuk antennya juga sudah pakai Sirip View. Dan yang lebih eksklusif lagi taper emblemnya adalah Honda berwarna merah seperti ini. Jadi kelihatan lebih eksklusif dan khasnya Type R. Oke, sekarang kita lihat di bagasinya. Jadi nggak banyak perbedaan dari Civic RS Turbo yang basicnya emang RS. Sama, ini ada bagasi, terus kalian udah dapat toolset, toolkit, dan dapat apar juga. Apar baru ya, ini buku manual. Kemudian di bawah sini ada ban serep temporer. Jadi nggak sama velgnya dan bannya juga nggak sama yang temporer seperti ini. Karena sifatnya cuma sementara. Kalau misalnya ada kebocoran atau misalnya ganti ban. Jadi ini sifatnya cuma sementara, nggak dipakai terus-terusan. Oke, sekarang kita bahas di bagian mesin ya. Oke, kita ke bagian mesin ya. Kalau kap mesinnya ini udah dicat tapi belum dapat peredam. Jadi masih seperti ini ya, kosongan. Bisa ditambahin sendiri kalau misalnya kalian punya Type R di rumah. Dan untuk ruang mesin ini terdapat beberapa perbedaan ya. Yang pastinya perbedaan dari tenaga. Kalau untuk cc sama 2000 cc turbo VTEC 4 silinder yang sudah bermesin turbo. Kalau turbo itu kan Type R dari FK2 kalau nggak salah, FK2, FK8, kemudian FL5. Yang sebelumnya Type R NA, jadi belum turbo. Jadi dari FK2 sampai FL5 sekarang. Kemudian untuk akselerasi 0 ke 100-nya ini cuma butuh 5 detik aja. Dan untuk top speednya bisa mencapai 272 km per jam. Dan menghasilkan tenaga mobil ini sekitar 319 PS. Dan torsinya 420 Nm. Jadi beda sekitar 9-10 PS dari FK8. Dan untuk torsinya beda 20 Nm dari FK8. Jadi udah lebih maksimal lagi walaupun sedikit. Tapi ada perbedaan lah pastinya. Nah, untuk konsumsi bahan bakar mobil ini mungkin 1 liternya bisa sampai 7-9 km untuk jarak perkotaan. Dan untuk perjalanan jauh atau tol itu bisa sampai 12-13 km untuk 1 liternya. Karena kita udah coba kemarin. Sekarang kita bahas di bagian interior mobil ini. Oke, seperti biasa interiornya kalau kalian beli Type R pasti dapat warna merah di bagian jok dan bagian karpet. Joknya ini fabric dengan ada emblem Type R, kemudian di bawahnya ini sebenarnya warna merah, tapi ini ada karpet tambahan biar lebih awet lagi mobilnya. Karena mobil ini bakal jarang dipakai juga sama ownernya, lebih sering dipajang di rumah ya. Kemudian di bagian sini juga ada logo Type R dengan nomor registrasinya 20.222. Tapi kita nggak tahu produksinya ini sampai berapa unit. Bisa jadi ini nggak dibatasin ya. Tapi kalau untuk pemilik di Indonesia itu bener-bener jarang banget. Karena indiannya kita tahu itu sampai 1 dan 2 tahun. Itu tergantung warna ya. Kalau warna biru ini warna favorit ya sama abu-abu kalau nggak salah. Coba kita nyalain dulu mobilnya. Oke, kalau knalpotnya emang lebih racing karena emang udah diganti Apexi. Terus door trimnya juga emang pakai bahan-bahan yang premium dan sporty kayak Alcantara, terus sweat. Dan sebenarnya ada sweat dan kulit. Kalau kulit nggak masuk ke Indonesia. Yang masuk di Indonesia adalah steer sweat seperti ini. Steer sweat seperti ini kalau misalnya kalian habis pegang sesuatu yang warnanya nggak hitam, ini bisa kotor banget dan susah bersihinnya. Jadi lebih, kalau menurut saya kalau nyetir ini mungkin agak ribet sedikit pakai sarung tangan. Jadi lebih awet lagi, lebih enak. Di instrumen speedo ini juga lebih baru, lebih sporty juga. Terus klaksonnya udah diganti kayaknya. Karena standarnya biasanya nggak seperti ini, lebih ya kayak mobil-mobil standar. Kemudian di bagian dashboardnya ya seperti biasalah soft touch, AC-nya yang saya suka bolong-bolong seperti ini ya.
Dan pengaturannya ada knob yang keluar gini, jadi lebih mudah buat diatur atas, bawah, kiri, kanan. Di AC juga sudah digital tapi ada knobnya, terus bisa diatur dual zone, terus dual zone ya, bener, dual zone. Kemudian di bawahnya ini udah ada wireless chargingnya. Di sini ada USB, power outlet, terus transmisi manual 6 speed dengan driving mode-nya comfort, sporty sama plus R. Plus R ini udah paling kenceng ya, udah paling buasnya. Kemudian di handremnya ini pakai handrem yang model congkel. Terus ada brake hold-nya juga. Di sini ada 2 buah cup holder. Ini enak ya. Enak dilihat, match banget sama warnanya, hitam, silver sama merah. Oke, ke bagian infotainment juga udah lumayan lengkap. Sudah ada koneksi smartphone, audio bluetooth pastinya, radio, navigasi. Kemudian ada setelan kendaraan di sini. Jadi ada pengaturan sistem bantuan kemudi, ada bahasa Indonesianya juga ya. Pengaturan akses tanpa kunci, persiapan pencahayaan, ada setelan individual. Terus coba kita back lagi. Ini lewat wifi ya. Ini lewat wifi. Ada Honda Log R. Oke. Jadi ada GeForce-nya juga ya. Saya baru tahu. Karena emang saya belum ngutek-ngutek mobilnya. Terus ada suhu udaranya 70 derajat Celcius, suhu oli, tekanan oli, terus ada suhu udara intake, tekanan boost turbonya. Jadi udah lengkap di satu head unit ini. Udah lebih dibarui lagi, lebih dilengkapi dan lebih dibagusin lagi dari FK8R. Ada GeForce-nya, keren sih. Menurut saya udah lengkap karena juga sudah ada adaptive cruise control, Honda sensing, kemudian remnya juga udah ABS, BA, VSC juga sudah ada, vehicle stability control. Ini ada leveling lampu. Jadi udah cukup lengkap untuk mobil yang kenceng, modern, dengan harga 1,5 M. Saya rasa worth it untuk punya mobil ini buat aset ya. Karena kita tahu kalau Type R itu dari dulu harganya udah stabil dan naik terus. Kayak FD2R juga saya dapat itu udah 1 miliar. Yang dulunya sekitar 500 sampai 600, sekarang udah 1 miliar, udah gila banget. Terus FN2R juga udah naik, udah pernah laku 800 jutaan. Terus dari FK2R, kemudian ada FK8R yang masih susah naik ya, masih butuh adaptasi mungkin karena emang dari pribadi pun dari desainnya emang terlihat sama-sama Civic Type R, Civic turbo biasa, tapi udah terlalu rame dengan velgnya juga ring 20 yang menurut saya itu terlalu keras dan dapat akselerasi kurang maksimal kalau ring 20. Kalau ini ring 19 karena sudah dibarui dari FK8R. Terus yang di FK8R juga belum ada Honda sensingnya yang fitur terbaru dari Honda. Kemudian ini juga udah enak banget dikendarai. Untuk setirnya juga udah tilt dan teleskopik ya. Nah, udah tilt dan teleskopik. Sudah ada untuk emblem Honda merah juga karena ini emang Type R. Untuk airbagnya ini udah dapat 8 buah airbag, jadi udah safety-nya udah oke banget. Tapi ini masih manual. Nah, dari luar terkesan lebih rendah mobil ini, tapi kalau di dalamnya ini headroomnya juga masih tinggi banget. Jadi untuk tinggi sekitar 170 sampai 190 saya rasa masih aman untuk mengendarai mobil Type R ini. Terus ini posisi nyaman untuk saya berkendara. Saya rasa di belakang juga masih cukup luas untuk bisa dinaikin ya. Untuk kita bawa penumpang lain di bagian belakang itu masih cukup worth it. Sekarang kita coba aja.
Dan seperti yang kalian lihat, di belakang itu masih cukup luas untuk legroom dan headroomnya. Jadi masih cukup nyaman untuk duduk di bagian belakang. Dan udah dapat 2 buah cup holder. Jadi bukan di armrest tapi di bawah sini udah ada 2 buah cup holder. Jadi memudahkan kita buat ngambil minuman ya. Kalau di sini kan biasanya buat armrest, dan ini nggak ada armrestnya, cuma tersedia di bagian kanannya. Ini bisa diakal untuk armrest. Dan di bagian sini ada cup holder juga satu, di kirinya juga satu, dan di sini satu. Jadi dua-dua ya, kanan 2 kiri 2. Jadi udah cukup oke. Kalau misalnya buat daily juga oke, kalau buat kenceng juga enak banget. Dan saya rasa ini adalah wishlist saya yang paling masuk akal saya kejar, karena mobil ini emang belum banyak banget, dan saya juga takut kalau mobil ini bakal naik kayak FD2R ya. Gila. FD2R udah gila, 2 kali lipat naiknya untuk mobil secondnya, karena emang jarang banget yang punya FD2R, dan kalaupun punya itu pasti ditahan, pasti kebanyakan ditahan, karena mungkin emang paling kenceng di NA non turbo, mungkin paling kenceng. Kalau yang turbo saya lebih milih ini daripada FK2 sama FK8, karena ini emang dari desain sama fitur interior dan tenaganya lebih baik lagi. Terus kaki-kakinya juga udah lebih maksimal lagi, dan dapat akselerasi yang maksimal juga. Keren. Oke, sekian review dari Type R terbaru 2023 sampai sekarang. Mungkin ada Type R selanjutnya yang lebih baik lagi mungkin, dan bakal disempurnakan lagi, lebih sempurna dari Type R sebelumnya. Kita tunggu aja di tahun-tahun berikutnya. Oke, silahkan kalian like, comment, dan subscribe, dan silahkan kalian follow juga IG kita di diongarage.id dan di TikTok diongarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya, and bye-bye. Just let you rock up and light your ass and do something, Mr. Righteous.